Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya minggu ini ya. Baik, kita mulai ya untuk market update kita di hari Rabu tanggal 6 ya. Tanggal 6 Agustus 2025 ya. Oke, ya indeks kita udah biarin aja ya. Jadi kalau dia turun lebih jauh mungkin akan lebih baik ya karena saya juga masih menunggu beberapa setup yang masih belum sampai ke area entry kita ya. Oke, nah untuk minggu ini mungkin minggu depan ya, em, kalau nggak bulan depan gitu ya, itu lagu ya. Kita lihat katalis yang paling kuat untuk indeks harga saham gabungan saat ini itu adalah CPO. Ya, CPO, penerapan B50, kemudian habis itu untuk apa, kesepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa di CEPA ya, itu akan berlaku di September. Jadi ya kelihatannya bulan ini pasti akan mulai di price in. Kemudian habis itu teman-teman kalau lihat dari ini, dari raport ya, laporan keuangan yang keluar untuk saham-saham CPO itu cukup bagus. Ya, cukup bagus. Jadi ya kalau lu udah punya TAPG tetap kita hold. Kemudian habis itu teman-teman mungkin punya PTPS, ya teman-teman berarti tinggal hold. Nah, apa yang di luar itu ya mungkin kemarin kita udah sempat share ada dua saham yang kita ketemu ya, yang mungkin teman-teman bisa coba ya untuk dilihat ada setupnya di mana, yaitu di SIMP dan LSIP ya. Ada satu lagi TBLA. Ternyata kalau dicek, setelah dicek lebih teliti, laporan keuangannya tidak terlalu bagus ya. Tapi apakah itu adalah sebuah ini ya aroma turnaround untuk si TBLA atau seperti apa? Itu berarti itu tugas teman-teman untuk ngecek untuk diupdate ya. Oke, nah sedangkan kalau untuk indeks harga saham gabungan, teman-teman kalau lihat RSI-nya itu udah daerah overbought, jadi kalau dia akan turun, itu berarti masih koreksi yang cukup wajar ya. Ini kalau saya pakai indikator RSI aja, teman-teman bisa lihat bahwa kalau dia sampai nanti turun pun, itu koreksinya wajar. Karena kalau dipaksain naik, ya itu dalam keadaan overbought, ya bisa seberapa kuat likuiditas terus menghajar dia sampai setinggi itu. Katalisnya kan tidak ada ya. Betul ya? Ya. Nah, kalau dia katalisnya bagus ya, kemudian semuanya itu kayaknya euforia banget, itu daerah overbought mungkin bisa terus naik. Tetapi masalahnya adalah keadaan saat ini, apakah ada katalis yang benar-benar bisa mendukung dia untuk terus diborong likuiditas terus datang kan tidak ada ya. Oke. Nah, mungkin kemarin mungkin teman-teman kemarin tuh agak terkejut dengan GDP ya. GDP kita GDP kita 5,12% ya, 5,12. Jadi wow, ini luar biasa. Tapi banyak sekali yang protes. Kenapa ya apa keadaan ekonomi yang terjadi dalam realitanya di ground di apa kita ground checking aja kiriam makanan kita kok tidak mencerminkan seperti itu ya GDP setinggi itu. Benar nggak? Ya. Nah, terlepas dari apapun itu, sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau lihat kenapa dia bisa 5,12%, itu kan ada beberapa pendekatan untuk menghitungnya. Dan kalau teman-teman melihat ekonominya, banyak yang ngomong begini dan begitu kan, teman-teman balik lagi ke rumusnya aja. Ya, saya bukan ahli ekonomi dan lain sebagainya, tetapi kalau teman-teman lihat rumusnya, sebentar kita cek. Untuk menghitung GDP itu kan ada tiga pendekatan ya. Pertama adalah pendekatan dari produksinya, ya produksi. Jadi rumusnya itu adalah PDB itu adalah output, output itu adalah total nilai produksi barang dan jasa dikurangi konsumsi ya atau biaya biaya atau cost selama proses produksi itu bisa didapat adalah PDB untuk sektor ekonomi. Nah, apakah kalau kita lihat ya dari total nilai produksi barang dan jasa kemudian dikurangi dengan cost-nya, cost productions dan cost-cost lainnya itu menunjukkan hal yang segitu nggak? Ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari PMI lah ya. PMI kita kan masih belum di atas 50. Jadi kalau teman-teman pakai pendekatan ini, jelas akan berasa bahwa 5,12 itu kayaknya nggak pas ya. Oke, ya. Nah, pendekatan kedua kita coba lihat, yaitu pendekatan pendapatan atau income approach, di mana dia akan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Di situ ada upah, sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya, dikurangi penyusutan dan pajak. Oke?
Ya, jadi kalau dikurangi itu semua, ya mungkin teman-teman lihat upah nggak naik, ya upah begitu-gitu aja, so-so, bahkan katanya apa pengangguran bertambah dan sebagainya kan. Tapi kan ada data mengatakan kemiskinan turun kan. Nah, jadi mungkin ya bisa jadi mungkin mereka tidak tergantung dari upah, tapi mungkin ada yang di tempat lain kan. Jadi upah, sewa, bunga, laba, ya penyusutan kalau teman-teman tambahin itu semua kemudian dikurangi dengan subsidi itu dihasilkan plus nggak? Ya, yang kita tahu memang subsidi lagi kenceng-kencengnya, tapi ya subsidi ya nggak segimana-gimana banget gitu ya. Tapi kalau lu tambahin itu semua, itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau kita bilang upah aja ya, upah apakah setelah mereka dapetin upah kemudian mereka belanja? Kelihatannya tidak ya, kayaknya udah mulai apa makan tabungan atau apalah ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari ini, ya mungkin teman-teman akan berpikir bahwa kalau begini, kalau yang begini ya, upah sewa bunga dan lain sebagainya itu mungkin akan lebih gede pada saat adanya hari-hari raya. Ya, contoh misalnya kayak Lebaran. Ya, sebelum Lebaran orang kan akan ini ya, akan banyak spending ya. Begitu upah yang diterima, di situ ada upah THR, ada gaji ke-13, bahkan sekarang ada gaji ke-14 dan lain sebagainya. Itu mungkin iya akan menghasilkan PDB yang cukup tinggi. Tapi waktu itu kita ngelihat bahwa em, pas Lebaran itu nggak segitu. Ya, cuma 4, sekian kan. Tapi ini bisa sampai ke 5,12%. Nah, mungkin ada satu pendekatan yang lain mungkin yang harus kita perhatikan ya, pendekatan pengeluaran namanya ya. Nah, ini adalah rumus yang memang memang yang dipakai oleh banyak negara dan ini yang dipakai. Jadi kalau lu ambil dari pendekatan pertama dan pendekatan kedua, ya mungkin lu akan melihat bahwa ih kok kayaknya nggak seperti itu. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang paling umum digunakan? Pendekatan yang paling umum digunakan itu adalah konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan belanja dari pemerintah dikurangi net ekspor atau import. Ya, apa yang kita lihat di situ? Nah, sekarang kita berbicara mengenai konsumsi rumah tangga atau consumption. Kalau dibilang konsumsi rumah tangga ya, itu pasti akan jauh lebih tinggi pada saat hari raya dibandingkan dengan keadaan-keadaan sekarang ya. Tapi di sini ya pada antara Juli ya Juni dan Juli itu kan ada namanya apa anak sekolah ya baru masuk kan ya jadi itu biasanya ada konsumsi yang cukup apa meningkat di dalam situ kemudian ada liburan anak sekolah jangan lupa itu ya itu bisa jadi Juni dan Juli kalau dia masih liburan di fase Juli itu bisa jadi dihitung di bulan Juli ya kan jadi Juni dan Juli itu harusnya bisa terhitung itu konsumsi rumah tangga jadi faktor liburan faktor itu ya masuk sekolah dan lain sebagainya itu bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga. Betul nggak? Ya, tapi ya berapa tingkatnya ya cuma BPS ya yang tahu. Tapi yang kalau kita lihat, misalnya contoh kemarin saya liburan di Jogja gitu ya, itu ya gara-gara tol kali ya, itu macetnya minta ampun. Ya Jogja loh, kalau lu bilang Bali mungkin ya, saya justru menghindari Bali, saya pindah ke Jogja, ya sekalian apa cobain tol ya ternyata macet juga ya. Ya, macetnya minta ampun di dalam kotanya. Ya, jadi ya kalau teman-teman lihat, ini kayaknya ya harusnya sih memang ada ini ya, ada peningkatan pada konsumsi terutama untuk liburan ya. Nah, yang kedua adalah investasi ya. Ya, macet ya. Ya makanya saya menghindari ke Bali, saya pindah ke Jogja sama juga gitu loh. Ya, jadi mungkin memang apa rata-rata mungkin udah mainnya lokal kali ya. Ya, nah, kalau investasi kita punya Danantara. Ya, kita punya Danantara. Kemudian habis itu klaim dari ini ya dari investasi yang ada, kunjungan dari Presiden Prabowo dan lain sebagainya. Itu apakah itu dimasukin ke dalam investment di bulan Juli itu? Ya, kalau misalnya iya investmentnya dimasukin ke situ, kita lihat ya, misalnya di Juli kemarin ada groundbreaking untuk pabrik hilirisasi kelapa ya di daerah Molowari ya kan. Kemudian habis itu ada apa namanya ada investasi yang katanya masuk apa aja lah pokoknya teman-teman bisa itulah cek aja di berita. Nah, apakah investasi itu yang mungkin masih dalam bentuk kontrak juga dimasukin atau yang sudah berjalan baru dimasukin? Ini yang teman-teman mesti cek ke BPS ya. Ya, tetapi jelas itu ada sebuah investment yang cukup besar terutama dari Danantara. Kita tahu Danantara modalnya kan sekitar
berapa ratus kan itu dividen dari itu kan dari semua. Kemudian habis itu ada pinjaman lagi. Nggak tahu ini pinjaman jadi apa enggak ya. Ya, kalau sampai jadi itu ada 10 miliar US dollar. Ya, benar ya. Nah, itu kalau dimasukin ya jelas akan tinggi sekali. Ya, belum lagi kita bicara mengenai belanja pemerintah. Ya, belanja pemerintah itu jelas lagi jor-joran ya, cuman kita belum melihat aja yang paling paling berasa agak jor-joran itu adalah di MBG ya, makan bergizi gratis itu ya. Ya, nah itu yang jelas akan itu lagi jor-joran. Kemudian habis itu lu lihat dari belanja pemerintah yang lain. Ya, government spending itu yang mana lagi? Ya, saya dapat sebuah data, ada sebuah departemen yang spendingnya cukup gede. Ya, nah itu bisa jadi itu membuat ada namanya lonjakan PDB di situ. Kemudian ekspor dan impor kita bisa lihat, memang kita udah sudah berapa bulan itu net net ekspor kok. Ya, termasuk di bulan yang lalu kita juga net ekspor nih, teman-teman bisa lihat ya antara import dan ekspor ini kita net kok. Ya, net ekspor artinya penerimaan kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran kita. Jadi ekspor kita jauh lebih tinggi daripada importnya. Bahkan ini naik nih. Ya, ekspor kita naik, import kita masih cenderung datar. Bahkan ini yang kemarin, yang di bulan Agustus tanggal 1 itu bahkan turun lebih rendah dibandingkan dengan konsensus. Ya, teman-teman bisa lihat ya, konsensusnya atau kesepakatannya 6,5% dari import ya. Tetapi yang realitanya cuma 4,28. Artinya import kita turun, ekspor kita di bawah konsensus memang 12,22%, tapi lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Ya, jadi kalau lu lihat dari ini data ini, kita net ekspor tuh, ya net ekspor lagi, ya kemudian habis itu tinggal belanja pemerintah, investasi. Kalau investasi dari antara segala macam lu masukin situ, pasti akan tinggi. Nah, konsumsi mungkin oke lah, so-so segala macam ya. Mungkin kalau lihat dari groundnya itu memang tidak terlalu bagus-bagus banget. Ya, tetapi kalau lu jumlahin ini memang mungkin harusnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu. Ya, ini saya nggak memihak, tapi data ini sudah keluar. Ya, apakah nanti di 2-3 bulan ke depan akan dikoreksi seperti data pengangguran di Amerika itu dikoreksi ya? Ya, itu sampai dipecat kan ketua BPS-nya kan oleh Trump kan. Padahal itu harusnya tidak boleh. Itu jadi ketua BPS sama The Fed itu sebenarnya itu harusnya di luar dari campur tangan pemerintah karena itu data yang paling penting. Kita tahu ya selama ini kan yang kita lihat itu The Fed itu memegang sekali data itu kan. Yang dibilang sama Powell itu, oh ternyata tenaga kerja masih baik-baik aja. Jadi kalau gua turunin suku bunga sekarang itu jadi akan jadi ini backfire katanya kan. Ternyata setelah direvisi, ini kalau revisinya terjadi 1-2 hari sebelum pengumuman penurunan suku bunga, itu kemarin Juli itu pasti udah kejutan tuh. Ya, pasti udah ada apa penurunan suku bunga juga. Ini sekarang teman-teman bisa update ya. Ya, jadi otomatis kita lihat ada kepeluang untuk turunnya suku bunga di September itu udah mencapai 80% lebih. Ya, karena apa? Karena data itu. Ya, bahkan bahkan ya teman-teman mungkin udah bisa lihat ya bahwa karena ada data itu emas langsung melonjak kembali kan. Ya, nah penurunan kemarin itu ya ya ini kan namanya kejutan ya. Kita nggak tahu ya sampai dikoreksi sedalam itu dulu 2 bulan loh. 2 bulan dikoreksi loh data tenaga kerjanya 2 bulan dikoreksi dan itu turunnya itu jauh sekali. Itu drastis banget. Itu penurunan yang tertinggi setelah pandemi. Ya, itu bahkan minus. Ya, jadi dari 147 menjadi tinggal 14 ribu ya jumlah tenaga kerja apa lapangan pekerjaan yang baru itu jelas ya sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Powell. Karena Powell itu kan depend on si BPS-nya US itu kan. Nah, demikian juga dengan apa yang terjadi di BPS Indonesia. Jadi ini adalah data terbarunya kita jelas ya apa di luar teman-teman mau bilang ini BPS nanti ada campur tangan pemerintah dan lain sebagainya ya ya itu urusan dia lah tapi ini data ini juga pasti akan dipegang oleh si smart money institusi segala macam untuk melakukan something di sini 5,12% karena di situ juga ada perkiraan juga mengatakan 5% ya 5,12. Jadi kesepakatannya memang 4,8, kemudian perkiraannya ada 5%. Artinya perkiraan saja ini perkiraan berarti orang sudah ngitung nih.
Benar ya? Ya, ada data-data yang sudah mereka terima, sehingga mereka bisa ngitung itu menjadi sekitar 5%. Nah, realitanya 5,12. Artinya ini harusnya bukan menjadi sebuah kejutan. Ya, cuman ya ekonom merasa bahwa apa yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan data ini. Oke? Nah, yang jadi masalah adalah BPS kan tidak melihat realita di lapangan. Yang mereka lihat itu adalah data ini, angka-angka yang masuk, sehingga mereka tinggal jumlahkan, kemudian habis itu tinggal dilihat bahwa ini adalah 5,12. Jadi kalau kita punya data itu kita juga bisa ngitung. Sekarang konsumsi rumah tangga di bulan kemarin berapa? Ya kan? Investasinya berapa, ya next habis itu berapa. Nah dari situ kan kita bisa ngitung PDB kita sebenarnya berapa, pertumbuhannya berapa. Ini pertumbuhan kenapa dapat 5,12%, ya karena mereka tinggal bandingin pertumbuhan PDB kita di bulan Juli dibandingkan dengan bulan Juni itu berapa. Data ada pertumbuhan 5,12%. Gitu. Dia dari situ ya dapat angkanya ya, kenapa 5,12 gitu ya. Dan ini mantuman kok. Oke, ya jadi otomatis angka ini sebetulnya kalau lu lihat dari perkiraan sudah ada yang ngomong 5%, ya perkiraan ini jelas ini pasti dihitung dengan angka dong. Mereka pasti dapat sebuah angka atau setidaknya mereka minimal udah punya sebuah gambaran lah ya, ada angka-angka perkiraan sehingga mereka bisa tetapkan 5,5%. Ya, realitanya adalah 5,2. Ya, kalau perkiraan saya sudah 5%, ya dia kalau misalnya jadinya 5,12, artinya sudah ada sebagian orang mendapatkan data bahwa memang akan ada pertumbuhan 5,12. Jadi ya udah, ini data sudah keluar gitu ya. Nah, kalau data sudah keluar, ya kita nggak bisa bilang bahwa oh di realitanya nggak ada dan lain sebagainya. Ini bukan masalah di realita. Angka yang masuk ke BPS itu tinggal diolah, kemudian habis itu dapat segitu. Angkanya udah kayak gitu. Memang mungkin lah kalau ada yang bilang angka itu bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Ya, ya kalau kalau saya jadi kepala BPS, yang penting angkanya masuk ya sudah itu yang saya hitung dong. Ya, nah soal nanti pemerintah pinter apa tinggal utak-atik ini dan lain sebagainya itu urusan kedua kan. Tetapi kalau lihat dari ini, angka ini pasti akan diperhitungkan oleh smart money. Gitu. Either itu mereka mereka tahu nggak itu apa mereka tahu nggak kalau itu mungkin dimainin dan lain sebagainya dalam tanda petik loh ya, gue nggak tahu itu dimainin apa enggak ya, ya. Nah tetapi kalau misalnya kita trader ngapain, kita lihat di technical. Technical mengatakan kepada kita sampai hari ini itu belum break dari uptrendnya, ya dari proses dari apa namanya pergerakan harga dari April kemarin itu sampai hari ini belum menunjukkan bahwa trend itu patah. Nah, kalau dia belum menunjukkan tren itu patah, ya sudah angka itu ya 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 kita sambut dengan bahagia. Tapi buktinya pasar tidak bergerak kan, ya kan? Nah, yang ditunggu pasar itu apa? Ya salah satu yang paling gede itu adalah soal tarif. Nah, tarif itu udah dibilang itu udah final, tidak akan turun lagi, ya. Moga-moga seperti itu ya. Ya, you know kan si Trump ya. Ya, moga-moga seperti itu. Akan diterapkan tanggal 7 Agustus. 7 Agustus berarti besok. Ya besok kita akan terapin, ya itu harusnya market udah pricing in. Jadi kalau misalnya ini ya ada tarif 3 digit ya jika tidak ada kesepakatan sampai 12 Agustus. Jadi kalau misalnya nggak ada ya mungkin akan gonjang-ganjing. Tapi biasanya ya tuh ya ini kalau misalnya ini ya ini adalah gear ini adalah ini ya wakil Kadin ya wakil Kamar Dagang Amerika Serikat Jimin Jamison Gear ya mengatakan bahwa percakapan kami dengan Cina sangat positif. Oke, ya jadi harusnya nanti tanggal 12 kayaknya ya oke lah ya. Nah, kalau ini semua tidak ada masalah, kemudian tidak ada sesuatu yang wow gede-gede ya. Tidak ada lagi yang bisa apa apa membatalkan pergerakan ini ya sudah gitu. Nah, apakah nanti indeks akan turun atau enggak? Itu udah yang pasti adalah kalau dia nggak turun ya sudah gitu. Sekarang yang kita lakukan adalah fokus di technical masing-masing emiten yang kita incar. Ya dia ada di setup kita nggak? Kalau dia ada di setup kita sama kayak kita mancing ya. Kalau ikannya udah makan, sudah kita tinggal tarik. Ya udah tinggal strike kan, udah kita nggak tinggal ambil ya. Kalau dia belum makan umpannya ya sudah kita tunggu.
gitu ya. Ini update kita. Jadi yang teman-teman butuh lakukan itu ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini kan ada banyak sekali ya, mungkin nggak banyak-banyak banget lah ya, nggak sampai 10. Apa yang DM yang bertanya ya. Ya saya cukup senang ya. Saya mau apresiat dulu ya buat teman-teman yang bertanya itu udah jauh lebih baik. Kalau dulu kan nanyanya ini apa saya TP-nya berapa ya, saya masuknya di angka berapa segala macam. Teman-teman sudah mulai share ke saya sentimennya. Jadi kita benar-benar diskusi di situ. Saya jauh lebih senang seperti itu ya. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan? Yaitu ya pertama, lu butuh story-nya untuk melihat sebuah pergerakan, ya. Kalau dia nggak ada story, ya saya harus katakan seperti itu ya. Dia nggak ada story, ya percuma teman-teman lihat saham-saham yang naik kenceng sekalipun ya percuma. Jadi contoh misalnya ya, ini yang saya yang ingat itu adalah misalnya MTech. MTech itu kan punya 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 story yang tiba-tiba ya kejutan EPS-nya itu naik revenue-nya naik sampai berapa ratus persen tuh ya. Itu gede banget kan. Ya kalau gue cek kan tadi saya sangat curiga ya apa MTech ini jual aset lagi atau dia mungkin melepas anak perusahaan segala macam kan bisa kita cek enggak ya. Ya, nah, cuman ya kita belum tahu ya. Mungkin belum ada paparan public expose untuk lonjakan setinggi itu ya. Dia dapat dari mana? Ya, nah tapi nanti kita cek lah. Kalau teman-teman udah punya, teman-teman bisa share ke kita ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik di mana dia akhirnya breakout. Ya, dia akhirnya breakout dan dia berarti kan ada impulse move kan, ada pergerakan yang kencang di situ kan. Nah, pergerakan kencang ini kan sebenarnya adalah validasi untuk laporan keuangan tersebut kan. Ya. Nah, kalau dia udah punya eh, reaksi terhadap laporan itu, kan yang bisa membentuk itu ya, yang bisa membentuk candle-candle besar begini, misalnya contoh ya, itu kan tidak mungkin didorong oleh retail sendiri kan, ya, tidak mungkin didorong oleh retail sendirian gitu. Ya, ini tahu kenceng aja sih kenaikannya. Ya, nih, ya dia break 670, dia kan nggak mungkin didorong oleh retail sendirian. Itu pasti akan ada yang ikut kan, ada institusi segala macam yang ikut ya. Pertama dari sini, kemudian habis itu didorong naik dengan breakout, volumenya gede, ya kan. Nah, diskusi kita adalah apakah kita boleh beli, ya, mengingat ini kan katalisnya gini 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 segala macam kan. Kemudian habis itu dia udah breakout dan ini udah pergerakannya bukan sedikit doang ya. Pergerakan setelah breakout itu kurang lebih sampai ke atas itu sekitar 22% lebih. Ya kalau dia udah bergerak begini, kita udah nggak ngambil. Apa yang kita tunggu? Ya, market kan merespon laporan keuangan itu oke. Kita udah tahu bahwa di situ ada demand kan. Di situ ada area di mana munculnya likuiditas. Ya, dan sebelumnya sebenarnya udah ini yang dibilang market discount everything. Ini sebenarnya udah diskon oleh market. Jadi ada sekelompok orang yang sudah tahu bahwa memang iya laporan keuangannya cukup bagus. Yang dari mana sekelompok orang itu tahu? Mereka mengumpulkan data, oke? Mereka mengumpulkan data. Ya, nah ada yang bilang gini, data di Indonesia mah mana bisa dipercaya. Ada yang bisa lu percaya, ada yang sebenarnya nggak bisa lu percaya ya. Yang lu bisa lu percaya adalah kalau lu keluar uang banyak, ya lu bisa ambil Bloomberg Terminal, dia kumpulin buat lu, kemudian habis itu lu lihat di satu aplikasi. Ya kan? Kalau kita nggak punya duit banyak begitu, apa yang kita lakukan? Ya lu harus effort ngumpulin data itu sebenarnya banyak. Jadi kalau lu bilang data itu nggak ada, nonsense. Retail itu nggak bisa, nggak punya data yang bagus, nonsense. Yang jadi masalah retail itu sekali lagi adalah mereka malas ngumpulinnya. Ya jujur ya, saya sih sadar banget kenapa retail itu malas sekali ngumpulin data. Karena tidak mudah. Ya, karena tidak mudah. Teman-teman bayangkan ya, di komunitas ya, saya bikin PDF-PDF itu, satu, satu emiten, ya, satu emiten, itu kalau sebelumnya, lu kalau pakai googling, itu lu bisa sampai berminggu-minggu untuk ngumpulin data-data yang sini kok cuma sebagian, sini cuma cetek, 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 kemudian lu kumpulin. Itu udah setengah mati.
Ya, saya ngomong jujur aja ya. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman tahu di mana mencarinya, oh di sini lu bisa kumpul di sini cetek 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 kemudian lu kumpulin, lu bisa melihat sebuah gambaran yang dilihat oleh mereka yang empat candle besar ini gitu ya. Setidaknya mungkin ya tidak selengkap itulah. Tidak selengkap mereka lihat lah. Oke, ya tidak selengkap mereka lihat, tetapi setidaknya lu dapat gambaran gitu loh. Wow, kenapa gue harus ada di MTech ya? Awalnya saya cuma berpikir bahwa MTech itu cuma akan didorong oleh isu mengenai IPO-nya video. Ya karena ada IPO, makanya semua grupnya dia, semua saham-saham di grupnya dia kan dinaikin. Gitu. Saya awalnya saya berpikir seperti itu ya. Karena itulah makanya saya tidak terlalu memperhatikannya. Toh dia cuma begini doang nih. Eh, jangan tahu gede. Nah, toh dia cuma begini doang. Ini kan turun ya. Betul nggak? Ya, sahamnya kan turun ya, jebret gitu kan. Kemudian habis itu kalau kita ikutin, ini kan cuma rounding ya, rounding kemudian habis itu tidak break kan, ternyata dia ngeround lagi sekali. Ya kalau lu rounding begini sekali, ya lu udah tahu lah ya kalau itu adalah cup and handle ya. Nah, kemudian habis itu muncul berita mengenai EPS tadi, ya mengenai pendapatan mereka. Ya, ada lonjakan pada pendapatan mereka begitu tingginya. Nah, itu jelas akan menjadi perhatiannya kita. Ya, oke. Nah, di sini ini weekly ya. Berarti kan dia sudah ngebase dari September 2023. Ya, kemudian habis itu baru break kemarin. Ya, ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi perhatiannya kita. Nah, kalau ini sudah menjadi perhatiannya kita, otomatis apa yang teman-teman harus lakukan? Cari setup-nya untuk masuk. Ya, bukan bukan sebuah setup untuk dikejar, enggak. Ya, ini kalau misalnya gue tahu nih ya, ya ikan di sini itu udah gede-gede. Gue udah tahu nih ini kolam itu ada ikannya nih. Ya, gue udah tahu dah. Kenapa ciri-cirinya salah satunya adalah impulse move ini. Ya, kemudian habis itu kita lihat ada berita, ada katalis yang mulai dipahami oleh pasar. Ya, lu masih nggak paham sih apa yang membuat pergerakan MTEK hari ini, ya kan? Ya, kalau nggak itu lagi, lu tinggal cek nih misalnya apa eh, saham MTEK misalnya. Apa yang terjadi di saham MTEK? Ya, kita lihat ya, ada tiba-tiba muncul sesuatu nggak ya beritanya. Eh, langsung aja deh. Oke, ya. Nih, labanya itu 6 hari yang lalu ya. Labanya melonjak 14 kali dari kuartal sebelumnya. Ya, 14 kali dari kuartal sebelumnya. Jadi artinya kalau lu lihat di EPS, dia naiknya berapa? Laba bersih 1294. Ini jelas itu pasti sudah menjadi perhatian dari pasar. Benar gak? Nggak mungkin lu nggak masih nggak lihat sih perhatian dari pasar seperti ini. Naik 1294 kali. Kita aja cuma butuh berapa? Ada lonjakan 25% aja kita udah perhatiin. Betul nggak? Ini 1294. Lu kan harus bertanya dong, ini kenapa dia melonjak? Kemudian habis itu direspon oleh harga. Direspon oleh harga. Ya sebenarnya kita bisa masuk daerah sini kalau lu punya setup seperti itu ya. Kita bisa masuk di situ. Ini adalah LPS. Nah, dia udah break. Berarti kan apa yang kita lakukan? Oh, lu tenang aja. Kan udah ada lonjakan harga. Berarti harga sebenarnya udah memprice ini tuh. Nah, pada saat harga sudah memprice in, yang kita boleh lakukan apa? Ada nggak area-area yang lebih manusiawi untuk gue masuk gitu? Ya dari lonjakan ini. Ternyata pada saat kita cek, oh ini masih masih bisa kita menunggu pullback-nya. Setelah setelah ini adalah area akumulasi mereka, ya kan? Ya lu tinggal lihat dah, Cup and Handle biasanya itu adalah daerah di mana fase satunya dimulai kan? Ya, nah habis itu dia break. Nah pada saat setelah dia break ngapain? Kita mau menunggu adalah reakumulasinya. Karena ini data terlalu terang, 1.200 sekian persen. Datanya terlalu terang, otomatis daerah sini biasanya akan berlaku daerah SOS kalau nggak reakumulasi. Ya, atau daerah situ bisa jadi masih akan ada pullback-nya. Ya sudah, itu yang kita tunggu. Ya, nah kalau lu udah tahu apa yang lu tunggu, ikannya kan udah ada di kolam ini kan, lu tinggal lempar umpan. Ya, apa yang gue mau tunggu? Misalnya, oke, gue tunggu di 600 sampai 570. Bisa nggak ya dari harga berapa sekarang? Harga 780 ke 600. Bisa nggak ya?
Ya, itu tergantung setupnya lu lah ya, tergantung backtestnya lu. Kalau lu sering melihat, maka lu tahu bisa apa enggak. Ya kalau nggak bisa, gua nggak mungkin tandain ini. Gitu. Cuma justru karena setupnya memungkinkan dia untuk pullback ke daerah situ, maka ya udah kita tungguin. Nah, kita lihat ya. Ini adalah price actions ya. Mungkin nggak dia tunggu dia turun ke situ, oke? Pertama ini adalah daerah di mana kalau di supply dan demand kita sebutnya sebagai rally base rally. Nah, ya ini biasanya ini bisa menjadi sebuah daerah di mana setup itu akan ngetes lagi ke situ. Bener nggak? Masih ada nggak demand di sini? Masih ada nggak? Kalau dia masih ada, maka dia akan tes kemudian habis itu naik. Gitu ya. Nah, karena dia ada daerahnya daerah SND-nya ada di situ. Jadi ini kemudian habis itu kalau gue tarik ini belum ada high ya. Kita belum dapat high ya. Cuma kalau gue tarik ya, gue dapat golden zone di situ. Dari golden zone situ kemudian gue lihat ke sebelah kiri itu di situ ada support dan resisten juga daerah situ. Ya, ini support dan resisten. Habis itu kalau gue keluarin lagi moving average ya, moving average apalah segala macam. Nah, di situ ada 50 di situ ya, 220-nya mungkin masih di atas, tapi 50-nya ada di situ. Ya, 200-nya memang masih ada di bawah, tapi di situ ada 50. Nah, itu berarti kan daerah situ gue mau lihat dia pullback untuk ngetes daerah sini kuat apa enggak. Kalau dia kuat, ini adalah daerah di mana gue mau ambil. Ya, nah tinggal gue menunggu ikannya mau ambil nggak dari situ. Atau jangan-jangan dia cuma retest sampai ke 50% habis itu naik lagi. Karena terlalu terang kan, ya katalisnya kan. Atau dia cuma retest sampai ke 670. Kita tinggal tunggu aja. Ya, toh kalau dia nggak ke golden zone, ya kita udah tahu bahwa ada peluang di mana dia akan ngebest, akan bikin box di situ kan. Nah, pada saat dia bikin box, itu kan biasanya adalah fase akumulasi dari Wyckoff itu akan terjadi lagi kan. Ya, di mana fase reakumulasi, ini cuma kita terangin aja ya. Fase reakumulasi di situ akan terjadi namanya buying klimaks. Ini udah komplit belum buying klimaks ya. Volume paling tinggi, kemudian habis itu dia di daerah atas. Ya, klimaks sudah. Nah, setelah dia klimaks sudah, maka dia akan ada air kan. Ya, akan ada pullback kan. Ya, pullback, terus dia retest ke atas. Dan. Nah, habis itu di ujungnya, itu akan ada minor uptrend. Ya, di situ ada LPS yang tadi nanti akan ada spring apa enggak itu kita urusan nanti lah tinggal kita update ya. Nah, pada saat lu menunggu dia reakumulasi atau tidak atau dia pullback saja, maka lu tinggal update. Ya, update datanya. Sekarang udah masuk Agustus. Masuk Agustus. Karena bulan depan sudah Q3 loh. Ya, bulan depan sudah Q3. Oke? Nah, Q3 berarti kan akan ada laporan keuangan baru lagi untuk mengkonfirmasi lagi ini Q2 Q3-nya akan lebih baik nggak daripada Q3-nya. Ya, atau jangan-jangan di Q3-nya itu dia ternyata malah jadi rugi. Ya kan biasa ya tipikal DM kan begitu ya. Nah, atau jangan-jangan di situ malah ada kejutan. Kenapa ada kejutan? Karena teman-teman harus bisa lihat juga ya, ada beberapa ini kan karena berhubungan dengan MTech ya. Kemudian habis itu saya baru research. Jadi otak saya masih seger untuk grup ini ya. Kita tahu bahwa ada dua Q, anak perusahaannya udah untung. Yang di mana ya dulu saya hina-hina itu perusahaan. Ya teman-teman tahu lah ya perusahaan apa itu ya. Nah, waktu dia ganti haluan menjadi yang lain ya, teman-teman bisa tebak lah anak perusahaan. Nah, dia udah untung dua kali kuartal. Nah, kita mau lihat nih apakah benar ya segila itu ya masyarakat Indonesia berhubungan dengan online-online ini ya. Kalau iya, maka ya ini teknologi. Ini MTech itu ada di teknologi, kemudian anak perusahaannya juga ada di teknologi, kemudian sebentar lagi kalau jadi video itu juga di teknologi akan IPO. Ya, nah ini yang kita tinggal update nih. Dia kalau dia saat dia bikin kotak, pada saat dia pullback, ya ini adalah ini yang bisa kita perhatikan ke depannya. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru dikejar. Ya, tinggal tunggu dia pullback, tinggal lihat kembali setupnya. Kalau setupnya cocok dengan kita, ikut. Kalau nggak cocok, nggak usah. Gitu.
Ya, oke? Ya ngerti ya, karena ada ada ini ada komentar di salah satu video, apa sih yang diomongin? Ya kalau lu nggak ngikutin dari awal, memang pasti lu nggak ngikutin. Ya pasti lu nggak ngerti apa yang kita omongin. Apalagi kalau kita bicara mengenai setup ya, setup kita kan memang rada-rada aneh ya. Ya, apa kalau dia lagi sideways kita perhatiin, orang lain nggak memperhatikan sideways malah kan. Oke, ya teman-teman kalau ada pertanyaan itu ya silakan ya. Dewa masih layak untuk di hold nggak? Kalau lihat dari katalisnya jelas masih layak Pak, karena kita lihat ya perubahan dari ini dari dalamnya itu kan belum selesai sebenarnya. Ya kita mau update aja sih. Ya kemarin kan kita udah dapat tuh yang laporan keuangannya Dewa, good kan? Ya kan, good kan? Nah kalau dia good, udah apa yang lu khawatirkan. Jadi yang Dewa ini ya udah tinggal let the profit run. Let the profit run. Caranya gimana? Pakai trailing stop. Ya, karena makanya itu kenapa harus ada trailing stop gitu. Lu kayak nggak sih Dewa sih sebenarnya udah beggar lah ya. Dewa beggar, TAPG beggar. Ya saya berharap masih ada beberapa yang mungkin akan jadi beggar. Termasuk tadi anak perusahaan yang tadi yang gua hina-hina dulu tuh. Ya mungkin itu bisa jadi calon beggar. Tapi ya tinggal inilah, tinggal teman-teman update aja ya. Karena apa? Karena secara setup itu semua udah sesuai. Ya semua udah clear banget gitu loh. Apalagi break kan sama kayak MTech kan dia break ya apa yang satu ini juga break gitu. Nah, apakah orang itu ya apa apa perusahaan ini yang membuat si MTech itu segitu, tapi sih kayaknya nggak setinggi itu lah ya. Tapi seenggak-enggaknya ya ini ini anak perusahaan ini mungkin mungkin ada inilah ada peluang untuk menggenjot em, valuasinya si MTech. Ya, kenapa? Karena uangnya kan banyak di situ. Eh, sahamnya kan masih banyak kan di situ. Ada lah Bu. Ini itu ya saham teknologi pertama yang launching di IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, oke. SCMA imbas ya pasti harusnya kena imbas ya. Cuman ya imbasnya berapa gede ya mesti lihat laporan keuangannya. Saya jauh lebih seneng untuk fundamentalnya ya daripada daripada kita hanya bicara mengenai technical jalan begitu aja. Ini lihat ini kalau lu bandingin ya. Teman-teman bandingin, ini kayak MTech ya, MTech sama ini ya. Teman-teman bandingin, geraknya sama nggak? Jelas sama banget. Ya, dia bergerak, kemudian habis itu dia sempat berhenti, kemudian dia gerak lagi. Ya bener ya, ya. Nah jadi ya imbasnya udah ketahuan lah, udah pasti pasti kena gitu. Ya, ini udah pasti kita pasti akan nunggu dia pullback lah. Tapi kalau misalnya ya, lihat lah ya, lihat lihat apa kalau ini kan teknikal mungkin rata-rata bagus ya. Kalau grup ini rata-rata bagus. Nah, yang teman-teman perlu lakukan apa? Ya cek ke fundamentalnya karena pergerakan ini harus didasarkan oleh sebuah story. Story dalam perusahaannya itu harus clear. Ya baru ya kalau dia bergerak kita kita lebih tenang gitu loh ngikutinnya. Jadi kayak gini. Ya, kemarin itu enggak, ya kemarin kalau nggak salah ya. Em, ya kemarin itu ini ya, sebentar, kurang tinggi ya. Gini, ada ada istilah keren banget ya, namanya price in expectations. Ya ini apa sih? Ini katalis sebenarnya. Jadi price in expectation ini saya baru ketemu lah ya kata-katanya ya. Jadi kayak gini nih, misalnya contoh HMA. Apa yang lu lihat dari HMA? Ya kalau lu lihat fundamentalnya kok kayak kayak misalnya kayak TBLA lah. Ya nggak usah lihat ini dulu ya. Misalnya TBLA lah, karena SMA saya belum selesai. Lu lihat kayak misalnya TBLA, misalnya ya. TBLA itu bisa jadi price in expectations. Artinya apa? Kalau di Indonesia kan itu kurang lebih beginilah. Dia harganya sudah bergerak. Ya, harganya sudah bergerak. Berarti kan dia sebenarnya sedang mengekspektasi ada sesuatu yang akan terjadi pada TBLA. Gitu. Karena itulah makanya harga ngejar dulu. Realitanya nanti. Ya, jadi ini dalam ilusi gitu loh, dalam ilusi di bayangan bahwa ini kelihatannya akan jadi sesuatu. Karena itulah maka harga bergerak. Ya, kalau bahasa lebih kerennya lagi adalah market discount everything. Jadi market mulai bergerak untuk memprice in keadaan itu. Nah, makanya dibilangnya price in expectations. Ya, ekspektasi market itu adalah ini. Ya, dia market udah mulai paham nih.
kelihatannya akan terjadi sesuatu di sini. Kayak MTEK ya, mungkin SCMA, mungkin ada beberapa saham yang lain, misalnya kayak Astra International, apa Astra, Alam Sutra dan lain sebagainya. Ada ekspektasi pasar untuk mencapai sesuatu. Ya, nah makanya disebutnya sebagai price in expectations. Nah, kalau bahasa gampangnya adalah katalisnya, story-nya. Ya, story kan teman-teman suka ya kalau sesuatu yang, wah kalau gua bahasa Inggrisin kayaknya keren gitu ya. Ya, sebenarnya enggak sih. Itu gue cuman mencari biar gampang. Kenapa bisa jadi kayak itu 4P. Ya, karena kalau pakai katalis kan jadi katalis atau story fundamental. Jadi kan kalau disingkat nggak bisa. Ya kalau ini kan gue bisa singkatin jadi 4P. 4P itu apa? Price in expectation, prospeknya, kemudian habis itu price actions-nya, kemudian habis itu positioning-nya, risk reward ratio-nya kan. Ya, jadi 4P. Keren. Ya. Jadi ada ekspektasi pasar yang sedang mengekspektasi kalau nanti mungkin saham-saham itu akan jadi sesuatu. Ini loh, ini yang teman-teman butuh kejar. Ini yang butuh di research, ya, yang di research ya. Kalau dari kemarin ya, kalau nggak bikin komunitas, gue mungkin nggak serajin itu melakukan research, ya. Karena kalau portofolio saya udah penuh, saya udah malas untuk research research yang lain gitu loh. Nah, tapi kalau teman-teman research, ya, artinya lu mau ngumpulin data-data yang ada di pasar. Misalnya contoh kayak misalnya ada B50 untuk biodiesel, kemudian habis itu kesepakatan CEPA itu yang akan ditandatangani di September. Ini kira-kira saham mana yang terdampak ya? Oh, gue udah dapet TAPG. Ya, gue udah malas research yang lain. Gitu kan, cuman ya karena ada komunitas, makanya gue research ini siapa tahu gitu ya. Karena di grup kan ada ngomong kan, gue udah jual THPG dan lain sebagainya. Ini ada nggak yang bisa kita kita kejar lagi gitu kan? Nah ini ada, jadi makanya ada saham-sahamnya. Nah itu lo harus kumpulin datanya, baru lo bisa lihat kenapa gue harus masuk sini, kenapa gue harus masuk ini, kenapa nggak yang ini, kenapa yang ini gitu loh. Ya sama kayak misalnya. Contoh ya, gue punya angan-angan akhirnya ada nggak ya yang tipikalnya BCA tapi zaman dulu gitu ya. BCA zaman dulu nanti dia akan jadi BCA sampai hari ini gitu. Ada nggak ya saham-saham yang mirip-mirip gitu pergerakannya ya. Nah itu lu butuh research dan itu lu bisa kok. Itu ada data-datanya di lapangan, tinggal lu mau apa enggak. Nah kalau lu nggak mau research itu, maka lu nggak bisa ngelihat ini dia mau ngapain. Pokoknya udah dia bergerak, gua ikut. Gitu ya. Jadi lu nggak ngerti ini ekspektasinya kemana nih harganya dia bergerak. Makanya kan saya sebutnya sebagai price in expectations. Kenapa? Karena realitanya belum ada. Lu lihat SMA isi isi isinya apa sih? Lu masih nonton nggak SMA? Ini pertanyaannya deh, pertanyaan sejuta umat. Siapa yang hari ini masih nonton TV? Ini loh maksudnya TV-TV begini gitu loh. SCTV, ini SMA kan SCTV kan? Apa yang lu tonton sih di situ? Ya, ini gue ngomong jujur ya, gue bukan sombong ya. Maksudnya TV di rumah saya itu udah nggak bisa setel TV-TV begini. Bahkan ya anak saya nggak tahu SCTV itu apa, RCTI itu apa. Ya, dia taunya apa? Netflix, ya, Prime Video, ya, yang punya Amazon itu, kemudian YouTube, ya, IG. Ya, itu kan, benar nggak? Ya, nah apa yang lo ekspektasi di situ? Itu kan berarti kan dia sebenarnya ada sesuatu yang dia expect kan. Ada something kan di daerah situ kan. Betul nggak? Ya. Nah, itu yang lu kejar. Gitu. Kalau misalnya kalau lu tanya gua, SCMA gimana? Gua nggak nonton. Gua nggak nonton apa yang gua mau expect gitu di situ ya. Nah, karena itulah lu harus research. Ya, nih, Pak Leo bilang research dari value investor untuk SMA videonya video kan, pakai I kan, ya, videonya mulai menghasilkan, iya betul. Ya, tapi kalau lu nggak research, lu nggak tahu sampai ke situ. Yang ada di pikiran lu apa? Siapa yang nonton SCTV? Betul nggak? Apa yang di-expect dari pergerakan ini? Itu gitu loh, ya. Jadi lu butuh step awal sebelum lu melakukan analisa teknikal ini adalah story-nya. Apa yang sedang diekspektasi? Apa yang sedang dilihat oleh market? Apa yang di pricing oleh smart money dan lain sebagainya, itu lu butuh research. Lu nggak research,
Nggak itu. Makanya kan saya bilang ya DM-DM yang saya terima, saya cukup senang. Kenapa? Karena mereka research. Ya mereka udah mau gitu loh, mau mulai aktif untuk melakukan pengumpulan barang. Ya, pengumpulan data-data. Dan itu terbukti bisa kok. Ya bukan nggak bisa, bisa. Apa yang gue lakukan, berarti teman-teman, kalau gue bisa melakukannya. Karena gue retail, gue nggak punya Bloomberg Terminal. Gue merasa gue nggak butuh itu. Ngapain gue buang-buang uang 1.500 per bulan US dollar ya, cuma buat begituan doang. Ya modal gue berapa? Ya gue nggak sampai triliun lah. Orang si Lokeng Hong juga tidak. Yang katanya modalnya punya 2 triliun aja nggak pakai. Ya belum berterminal. Nah kalau dia bisa ngumpulin dari ini, dari pasar, dari yang ada, cuma baca laporan keuangan dan lain sebagainya, ya pasti kita juga bisa. Gitu kan, jadi nonsens kalau biasa bilang ah retail mah udah pasti akan dihajar dan sebagainya. Enggak, ternyata kalau lu kumpulin research apa, saya nggak tahu ya teman-teman komunitas kalau baca PDF saya mungkin apa lebih mengerti nggak. Kalau saya pribadi setelah ngumpulin itu kok cantik ya, maksudnya ngebacanya jadi kayak ngebaca buku gitu lah ya. Oh, apa, si MTech gue tahu gue operasiin untuk apa. Nanti kalau misalnya itu tinggal gue update, tinggal gue tambah-tambahin gitu. Ya, kalau misalnya gue bicara mengenai TAPG, kenapa gue berani hold? Gue tahu gue holdnya kenapa. Ya, gue mempresiin untuk apa. Ya, kalau misalnya kita bilang kayak misalnya Dewa, kenapa gue berani hold? Gue tahu gue presiin untuk apa. Kayak gitu ya. Jadi, lu punya pegangan. Sama seperti smart money, mereka pasti punya pegangan. Ya, nggak mungkin bosnya bilang, oh hold. Kenapa? Masih bagus. Pasti dia udah bisa menerangkan alasannya gitu loh. Tapi kalau misalnya lu bilang hold, tapi lu nggak tahu alasannya, nah lu hati-hati gitu loh. Itu udah pasti em, pasti buyar lah. Ya, itu kurang lebih ya. Jadi kalau apa yang lu lihat, ini misalnya dia pergerakan begini, lu riset dulu, nggak apa-apa lu tahan dulu aja sebentar. Tenang aja, lu lihat kalau RSI dia bergerak kencang-kencang begini, udah pasti overbought. Mana nih? Udah pasti overbought tuh kan? Ya udah pasti dia udah oh ini nggak divergence ya dia masih naik terus ya. Ini udah pasti over overbought semua. Nah kalau dia overbought itu kan ada rawan untuk koreksi ya. Lu beli di sini udah jelas pucuk gitu. Ya lu pakai aja RSI buat tentuin lu pucuk apa enggak lah. Gitu ya, kalau sampai bergerak setinggi ini aja lu masih kejar. Ya kemudian habis itu kita udah ngomongin soal pullback aja lu nggak ngerti itu kan maksudnya. Aduh nanti kalau misalnya kan masih masih ada tuh yang nanya gimana kalau dia nggak sampai ke tempat kita apa kita bayar aja. Gitu karena itu loh makanya setiap kali lu bikin yang namanya trading setup kan udah ada banyak ya videonya ya gua nggak tahu ini udah hampir 90 hari nih sudah ada yang jadi belum ya. Nah kalau lu bikin trading setup lu kan ada namanya backtest kan. Nah pada saat lu backtest lu kan tahu berapa persen dia akan masuk ke setupnya lu. Kalau ada 60%, 70%, ya sudah lu terima aja di situ. Kalau ada yang cuma 40% masuk ke setup lu, sudah lu terima itu. 60% mungkin tidak akan menghampiri setupnya lu. Udah gitu loh. Ya, lu terima aja. Oh, 40%. Kalau dia naik, sudah. Gue cari yang dia masuk ke situ. Berarti kan gue cuma akan dapat 40% doang. Dari semua yang gue analisa. Gitu. Ya, karena itulah makanya butuh backtest. Gitu. Ya, oke, next. Ini mulai banyak nih. Nanti nggak keburu lagi. Ya, apa yang teman-teman lihat PTPP. PTPP kayaknya itu ya. Udah mulai bergerak ya. Nah, ini PTPP. Ini masih areanya nih. Areanya berarti daerah bawah ya. Bentar, nih. Nih, kalau saya gambar ulang. Mungkin kalau misalnya itu ya, ini saya gambar ulang ya. Nah, itu adalah areanya nih. Ini adalah golden zones-nya. Ya, golden zones untuk IC-nya apa, Pak? Oke, ini ya PTPP ya. Nah, ini saya akan cenderung untuk ngambil PTPP itu kalau dia di bawah 360. Ya, 360 di bawah itu saya mungkin akan lebih lebih senang untuk mengambilnya dibandingkan dengan ngambil untuk saat-saat ini. Jadi ya udah tinggal tunggu aja di daerah bawah PTPP. Ya, nah, story-nya lu cek sendiri. Ya, termasuk CTRA. CTRA juga nih ya. Ais, nih. Ya udah ini kurang lebih lah ya. Ini mungkin akan gua ambil di bawahnya 855 CTRA. Ya, gua akan ngambil di bawahnya situ. Jadi kalau dia belum ke bawah itu, gua nggak bereaksi dulu.
gitu ya, nanti sampai dia sudah di bawah itu. Nah, apakah mungkin dia akan sampai ke bawah itu? Ya pasti. Oh, oke. Iya, Pak. Oke ya. Eh, nah habis jawabnya di sini, Pak. Nyambungnya di chat tadi. Oke, ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah itu, eh, saya mungkin akan lebih lebih senang untuk mengambilnya dibandingkan dengan dia masih di atas 855. Ya, dan kondisi sekarang itu masih cukup memprice in kok. Ya, laporan apa The Fed kan belum potong suku bunga, otomatis Bank Indonesia mungkin belum akan potong suku bunga kan. Nah, dengan adanya peningkatan peluang untuk pemotongan suku bunga The Fed, berarti Bank Indonesia mungkin akan lebih agresif juga untuk melakukan pemotongan suku bunga. Nah, kalau Bank Indonesia melakukan pemotongan suku bunga itu sebenarnya katalis yang cukup positif untuk properti kan, ya kan? Ya, nah karena itulah makanya beberapa ini kan PDF untuk properti kan sudah saya siapkan. Jadi teman-teman udah tahu mana yang harus teman-teman kejar kan. Nah, kalau lihat CTRA, berarti kan gua akan tunggu di bawah 855. Ya, kalau dia katalis story-nya semua kan kena ya. Ya, nah kalau dia belum ada pemotongan suku bunga lagi, ya sudah berarti kan ada peluang dia masih akan mungkin masih akan terus koreksi. Ya, orang anggapnya itu jadi alah properti, kau selalu lihat lah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ya, clear ya. Jadi dia akan di 855. Kalau story gue nggak mungkin cerita lah di sini ya, karena udah pasti panjang dan lebar lah. Ya, ini kan kita cuma bisa lihat eh, apa teknikalnya ya. Ini ngeborong banget ya. MARK nggak usah Pak. INTP mungkin tunggu properti ya. Pegas, coba kita lihat. Ada apa dengan Pegas? Nih, teman-teman kalau lihat gas ya. Ini kan dia masih masih belum kemana-mana sih. Mesti tunggu dia break ya. Oke ya. Nah, kita balik lagi. Jadi kan dia dalam keadaan sideways nih. Saya pakai ini aja lah. Saya pakai trendline aja ya. Nih, teman-teman lihat ya. Dia kan naik ya. Betul nggak? Ya, nah lu cari beberapa resisten di atas. Apakah dia masih ada pergerakan untuk naik, kemudian story-nya segala macam mesti cek ya. Nah, kalau dia udah mulai selesai, ya, ya. Kalau dia ada story dan lain sebagainya, teman-teman mungkin akan lihat kalau ini secara teknikal ya. Mana kotaknya? Ini kan ada gap dari sini nih. Ini gap ini cukup gede. Ya, kalau story-nya momentumnya udah mulai terbentuk, ini kayak hari ini ya. Volumenya gede nggak? Oh ya, ya. Nah, kalau dia story-nya momentumnya udah mulai terbentuk, ini mungkin akan lebih gampang untuk tutupin gap ini ya, sampai ke 1860. Ya, tapi saya jauh lebih senang kalau kita tahu story-nya. Apa yang menggerakkan gas? Ya, yang kita tahu itu yang ada adalah dia jual rugi kan. Yang dia mulai nambah jaringan-jaringan dan lain sebagainya. Ini saya pernah research ini kapan ya, saya lupa. Ya, nambah jaringan di rumah-rumah. Tapi yang masalahnya adalah yang benar-benar menggunakan gas itu nggak gas yang rumahan ya, yang benar-benar pakai pipa dari gas ini nggak banyak. Kenapa? Karena masih belum ada trust. Jujur kalau saya sendiri juga belum ada trust. Ya di kompleks saya itu memang sedang ditawarkan, tetapi dari kompleks saya yang benar-benar menggunakannya paling cuma segelintir orang doang. Kenapa? Karena mereka belum trust. Gitu ya. Kemudian saya ada apa yang di klaster yang lain itu juga sama kondisinya. Jadi belum ada trust. Jaringannya sudah ada, tapi trustnya belum ada. Nah, kalau trustnya belum ada, ini gimana nih? Ya, jadi story-nya apa yang mau di price in ya. Kalau ya bahasa kerennya saya mau ngulangi lagi eh, soalnya agak keren sih. Price in expectations untuk si Pegas ini apa? Apa yang lu expect dari si Pegas ini? Gitu. Ya. Oke, nah kalau lu lihat weekly ini mungkin dia naik ya. Bener gak? Dia ada melonjak-melonjak naik ya. Nah, kalau gue pakai market struktur struktur deh ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kalau pakai struktur, ini kan ini udah pasti kondisi uptrend ya sampai mana? Ini udah close belum? Nah, udah ya, udah di close. Nah, ini kan udah naik lagi nih. Tapi masalahnya adalah ini sempat oh enggak. Oh ya, oke ya. Ini adalah ini kuatnya naik. Oke, ya. Jadi pergerakannya akan berkisar dari sini sampai sini nih.
Nih, ini berapa nih? 1435 sampai ke 1900. Ini akan jadi area di mana mereka akan ini kayak kita bilang apa trading range-nya itu loh. Ya, nah jadi apa yang lu mau lakukan? Ini akan jadi batas stop loss dulu 1430. Jadi kalau dia akan turun kembali ke trendline ini, nah ini ya turun ke bawah ke trendline ini, lu bisa ambil stop loss-nya di bawah sini nih 1430 karena ini adalah strong low-nya ya low. Jadi kalau dia break ini otomatis bubar. Oke. Jadi lo akan ambil di dekat-dekat situ. Ya, story-nya ingat teman-teman cari sendiri ya di dekat-dekat trendline. Ya, trendline-nya kurang lebih berapa ya? Ya antara 1500 lah ya, 1500 sampai 1500 sampai 1600 ya, antara itulah. Kita nggak tahu nanti dia akan turunnya di mana daerah situ. Tapi yang pasti stop loss lu adalah 1430. Karena kalau dia turun sampai di bawah 1430, maka trennya berakhir. Trennya kelar. Ya. Target lu di mana? Target lu di sini. 1900 atau sampai 2000. Itu targetnya lu. Jadi ambillah dekat-dekat trendline. Itu aja udah. Ya, kenapa? Karena mm, ya, secara teknikal gue mesti cepet ya. Kalau nggak keambil. Ya, jadi ini adalah trendline-nya. Ini udah satu titik, dua titik, jadi harusnya udah cukup kuat ya. Nah, titik ketiga, kalau misalnya dia turun kembali ke dekat-dekat trendline itu, lu ambil aja di situ. Kemudian lu target swing aja 1900 sampai 2000, stop loss-nya di 1430. Cuman ya ini kalau story-nya gue nggak tahu. Ya, kalau buat gas, gue masih tidak gitu itu sih ya. Tapi mungkin ada story yang lain ya, silakan teman-teman ambil. Lihat ya. Oke. Sola. Ini kemarin yang mana tadi? Lupa deh kenapa? Kemana nih? Baru mau saya bahas. Nanti di itu aja ya. Saya lihat PDF-nya ya. Belum sempat saya ngapa-ngapain itu, Pak. Ya, oke. Nah, mungkin terakhir SMGA. Nah, ini SMGA nih. SMGA. Oke. Ya, apa yang mau kita lihat di sini? Ini kalau ini kan sudah ketinggian ya. Ini kan nikel. Ini nggak tahu ini Bapak siapa nih ya? Yang DM saya bukan ya? Ini nikel, batu bara dan batu gamping ya. Ya, ini belum sempat saya cek story-nya. Oh, oke ya. Nah, kalau lu lihat nikel ya, eh, nanti tinggal tinggal cek aja. Tapi nikel untuk saat ini sepertinya rada-rada sunset. Saya nggak tahu SMGA itu punya smelternya apa enggak ya. Tapi yang pasti adalah smelter banyak yang tutup. Ya, kenapa? Karena mereka kekurangan bahan baku. Kenapa mereka kekurangan bahan baku? Karena harga nikelnya yang jatuh. Harga nikel yang jatuh ini membuat tambang itu malas. Sama kayak kemarin batu bara segala macam ya. Mereka jelas udah malas banget gitu. Ya kenapa? Karena nggak sesuai cost productions-nya sama keuntungan yang mereka dapat. Ya karena kalau makanya kalau teman-teman lihat ya laporan keuangan untuk yang saham-saham batu bara itu kan hampir bilang jelek sekali. Ya kan? Nah, itu yang teman-teman mesti lihat ya, berapa HPP untuk penambangan nikelnya, berapa HPP untuk batu baranya. Nah, kalau batu gamping saya nggak tahu ya, itu untuk apa ya. Tapi yang pasti untuk nikel memang harganya jatuh, kemudian harga batu bara kemarin itu memang tidak terlalu bagus. Ya, sekarang kan memang udah di atas 100 kan. Nah, tapi kalau untuk SMGA kan dia batu bara cuma 30%. Yang lebih baik lebih gede kan di nikel kan. Nah, bagaimana dengan produksinya? Apakah apa eh, ada masalah di produksinya? Karena nggak bisa diekspor untuk yang cuma bahan baku toh. Dia harus dijadikan ore, dijadikan seenggaknya udah diolah sekali, udah hilirisasi baru dia bisa diekspor. Kalau nggak bisa. Nah, SMK bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia oh ternyata masih bisa ekspornya segala macam masih oke, ya baru teman-teman bisa ambil. Ya, nah sekarang kita bicara teknikalnya dulu ya. Nah, pergerakannya SMGA ini kan baru IPO, ya, baru IPO. Jadi kalau lu lihat teknikalnya udah pasti lu nggak bisa pakai Wyckoff, nggak bisa pakai itu semua. Ya, apa yang lu lakukan? Ya mau nggak mau harus pakai struktur. Nih, kita mau tunggu apa? Satu, yaitu trendline break, ya, trendline break. Ini kalau saya ambil dari atas sih percuma ya. Oke, kita lihat. Oke, lancar aja deh. Close-nya di mana? Nah, ya nih, kalau lihat dari atas turun sampai ke bawah, ini kan sebenarnya kalau downtrendnya udah kelar. Nih ya, tren turunnya sudah kelar.
Kemudian habis itu dia sempat ini nih. Coba lihat ya. Ini money spot bukan? Mari kita cek. Trend. Yes. Oke ya. Dia sempat daerah situ, kemudian habis itu dia naik. Nah, udah kita ikutin dia naik ya. Ini naik, ini belum selesai nih. Pergerakan naiknya belum kelar. Sempat paling tinggi bawah sini. Oke, sudah break. Nah, kalau dia sudah break begini, teman-teman tinggal tunggu apa? Tunggu dia. Ini ini ya. Ini kita udah dapet nih. Ini adalah stop loss-nya 73. Ya, saya agak curiga nih SMGA ini papan pengembangan ya. Ya, ini ini kan dia udah naik nih. Saya nggak tahu ya story-nya. Ini kita bicara cuma teknikal doang ya. Ini adalah stop loss-nya teman-teman 473. Jadi kalau dia nggak boleh turun di bawah 73. Ya. Nah, ini tinggal lu tunggu high-nya. Habis tunggu high, lu tinggal gambar. Ya, dia akan pullback ke daerah mana. Golden Zone-nya di daerah mana, lu tunggu aja di situ. Gitu, saya akan jauh lebih seneng di situ. Ya, kalau enggak, berarti teman-teman bisa lihat ini adalah support resistennya. Jadi ini adalah resisten yang di break, berarti jadi support kan. Maka ini bisa jadi area buat dia pullback. Ya, ini bisa jadi nanti dia retest gitu loh. Ya, dia retest, tank, ya, mungkin dari sini teman-teman bisa ambil. Stop loss-nya tetap di sini ya. Ya, di 73. Oke, nah terus habis itu, ya habis itu tinggal tentuin lalu mau risk reward ratio berapa. Ya anggaplah misalnya saya ambil dari sini ya. Risk reward ratio saya ini kan stop lossnya di sini. 1 banding 2 deh misalnya. Nah, 1 banding 2, 32% ya. Oke, stop loss itu 16%. Ingat, nggak usah pusingin soal 16-nya. Lu kalau ada position sizing, risk per trade lu tetap satu, tetap berapa persen, tetap sama. Ya, cuman jumlahnya aja lebih sedikit. Gitu aja udah. Ya, 1 banding 2 sampai kemana? Oh, sampai sini ya. Masih masih make sense saya. Nah, ya kurang lebih begitulah ya. Kalau story-nya teman-teman cari sendiri deh. Ya, ini SMGA. SMGA betul. SMGA. Ya. Oke, oke teman-teman. Saya pikir hari ini cukup dulu ya untuk sekian ya. Jadi ya balik lagi ya teman-teman ya. Apa yang mau kita lihat di sini? Kalau saya update ya, pertama adalah untuk IHSG-nya nggak usah pusingin. Pokoknya dia mau turun sejauh apapun itu udah urusannya dia. Tapi jangan sampai ngebreak 6.750 ya. Dia nggak boleh ngebreak di situ. Kalau ngebreak di situ bubar kita. Ya, oke. Nah dia mau turun di mana? Nggak usah pusingin. Kita tinggal fokus di emitennya kita. Kita berharap adalah penurunan indeks itu juga menurunkan harga menuju ke area yang kita mau. Ya, area kita. Jadi kalau lu mancing ya udah lu tinggal tunggu umpannya datang, ikannya yang datang ke umpannya lu. Ya, jangan lu maksain pancing lu ke ikannya, nggak mungkin terjadi. Ya, nggak ada kan orang mancing, oh itu ikan tuh. Ya, ayo, 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 ya. Tinggal itu disodorin terus gitu ya. Lu yang nyari ikannya, bukan ikannya nyari umpan lu. Itu kan kebalik ya, orang mancing nggak begitu. Ya, demikian juga dengan kita trading. Lu tunggu harganya nyamperin umpannya lu. Begitu dia makan, lu tarik. Ya, begitu dia sampai ke area yang lu mau, lu ambil. Gitu, itu ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan jauh lebih sarankan adalah ini bahasanya kita ya, price in expectations. Apa yang lu expect dari pergerakan harga ini? Lu mau dia beggar? Apa yang bisa membuat dia beggar? Ya, clear dulu story-nya. Ya, setelahnya lu lihat teknikalnya akan jauh lebih enak. Gue mau hold, mau enggak kayak ya. Lu udah pegang story-nya. Gitu, story-nya udah sampai ke ekspektasinya belum? Kalau dia udah sampai ke ekspektasinya, sudah kelar, lu bubar. Gitu, lu dia keluar gitu kan. Tapi kalau dia belum sampai, ayolah kita kenapa ya? Belum sampai story-nya, kenapa kita harus buang dulu? Gitu, ya. Oke? Moga-moga ya teman-teman ya, ada manfaatnya lah dari video ini ya. Nanti tolonglah ada sedikit di ini ya, di like-like gitu ya. Saya lagi ngejar 100.000 soalnya. Ya, oke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu hari Jumat yang akan datang ya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Thank you teman-teman. God bless.